Mari kita mulai acara ini, kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, sebentar Tuhan kami ingin merenungkan firman-Mu. Berbicaralah melalui hamba-Mu, urapilah dengan Roh Kudus-Mu semua kaum ibu yang ikut ambil bagian mendengarkan acara ibadah kami ini. Di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Para ibu dimanapun berada pada saat ini, bahan renungan bagi kita adalah diambil dari kitab Rut pasal pertama ayat 16 sampai dengan ayat 22. Sekali lagi, diambil dari kitab Rut pasal yang pertama ayat 16 hingga ayat yang ke-22. Baik, saya akan bacakan di sini. Para ibu sekalian menyimak dan mengikutinya. Saya bacakan. Mulai dari ayat yang ke-16. Tetapi kata Rut, "Janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ juga aku pergi, dan di mana engkau bermalam, di situ juga lah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku, dan Allahmulah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana, dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau selain daripada maut." Ketika Naomi melihat bahwa Rut berkeras untuk ikut bersama-sama dengan dia, berhentilah ia berkata-kata kepadanya. Dan berjalanlah keduanya sampai mereka tiba di Betlehem. Ketika mereka masuk ke Betlehem, gemparlah seluruh kota itu karena mereka, dan perempuan-perempuan berkata, "Naomi kah itu?" Tetapi ia berkata kepada mereka, "Janganlah sebutkan aku Naomi, sebutkanlah aku Mara. Sebab yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. Dengan tangan yang penuh aku pergi, tetapi dengan tangan yang kosong Tuhan memulangkan aku. Mengapakah kamu menyebut aku Naomi? Karena Tuhan telah naik saksi menentang aku, dan Yang Maha Kuasa telah mendatangkan malapetaka kepadaku." Demikianlah Naomi pulang bersama-sama dengan Rut, perempuan Moab itu, menantunya, yang turut pulang dari daerah Moab, dan sampailah mereka ke Betlehem pada permulaan musim menuai jelai. Demikian nats pembuka ibadah kita pada saat ini. Para ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, pada saat ini kita diingatkan kembali, kita disegarkan kembali dari firman Tuhan melalui kitab Rut ini. Sebenarnya kitab Rut ini tadi kita baca mulai dari 16 sampai 22. Tetapi saya sedikit jelaskan sehingga kita paham bagaimana latar belakang daripada kisah Rut ini. Para ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, pada saat itu di tanah Israel, yaitu tepatnya di Bethlehem, Yerusalem, ada sebuah keluarga yang nama bapak itu adalah Elimelek, istrinya namanya Naomi, dengan 2 orang anaknya pergi meninggalkan Bethlehem menuju ke sebuah daerah di luar Israel yang namanya itu adalah daerah Moab. Mereka meninggalkan kota kelahiran mereka di Bethlehem karena pada saat itu kota Bethlehem mengalami bala kelaparan. Setelah mereka berangkat ke Moab, di Moab mereka mencoba mengadu nasib. Maka setelah beberapa saat mereka tiba di sana, ternyata sang ayah atau Elimelek itu meninggal. Sehingga tinggallah Ibu Naomi dengan 2 orang anaknya
yang namanya adalah si Mahlon dan Kilion. Dan setelah beberapa lama kemudian kedua anak ini menikah dengan gadis Moab. Anak yang pertama menikah dengan seorang perempuan yang namanya Orpa, dan anak yang kedua menikah dengan seorang gadis yang namanya Ruth. Tetapi kadang begitulah barangkali perjalanan hidup daripada manusia. Kita tidak tahu bagaimana hari esok kita. Ternyata setelah 10 tahun mereka berkeluarga, kedua anaknya ini belum memiliki keturunan. Ternyata kedua anaknya ini meninggal, sehingga tinggallah Naomi sebagai mertua dan 2 menantu namanya Orpa dan Ruth. Karena situasi sudah mereka sama-sama janda tiga-tiganya, maka Naomi berpikir tidak mungkin lagi mereka hidup bersama. Baiklah Naomi balik ke kampung halamannya di Bethlehem di Israel, dan mereka menantu yang 2 ini dianjurkan oleh Naomi supaya kembali kepada orang tua masing-masing untuk memulai hidup baru lagi. Tetapi ternyata dari 2 menantu ini pilihan mereka berbeda. Orpa dengan sangat sedih dan menangis merangkul Naomi, pergi, akhirnya pamit dan pergi menemui orang tuanya. Tetapi Ruth beda. Ruth ini bersikeras, tetap kekeh untuk bersama dengan mertuanya. Kemana mertuanya pergi, kesitulah saya pergi. Itulah makanya mereka pergi kembali bersama-sama ke kota ataupun ke kampung Bethlehem, dan mereka akhirnya menetap tinggal di Bethlehem di Israel. Itulah kira-kira kisahnya yang terjadi di dalam kitab Rut ini. Para ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ada bermacam ragam kehidupan daripada manusia di dunia ini. Tetapi kalau kita mau menelisik atau merenungkan sebenarnya perjalanan hidup daripada manusia ini adalah kumpulan daripada pilihan-pilihan. Maksud saya begini, semua di dalam kehidupan kita ini kita boleh memilih. Kalau Orpa memilih meninggalkan mertuanya kembali kepada orang tua, itu salah satu pilihan. Kalau Ruth bertahan mengikuti mertuanya, itu juga merupakan pilihan. Jadi boleh kita katakan, sebenarnya bukan hanya bagi Ruth dan Orpa, tetapi semua kehidupan kita di dunia ini adalah penuh dengan pilihan-pilihan. Kita sehari-hari bisa memilih barang yang kita sukai. Kita memilih merek sepatu yang kita sukai, tidak memilih merek yang lain. Kita memilih pakaian dengan model tertentu, tidak memilih model yang lain. Kita memilih untuk mengkonsumsi makanan tertentu, tidak memilih makanan yang lain. Itu kalau soal barang. Soal tempat tinggal juga pilihan. Kebetulan kita ini, saya tinggal di kota Depok. Ini adalah pilihan juga. Saya tidak memilih di kota lain, tapi saya pilih di Depok. Ada juga pilihan pekerjaan. Pekerjaan juga pilihan. Ada orang memilih jadi guru, ada orang memilih menjadi pendeta, ada orang memilih menjadi dokter, tidak memilih pekerjaan yang lain. Itulah yang digelutinya. Begitu juga pasangan hidup. Seseorang menikah dengan seseorang, seorang pria menikah dengan seorang wanita, atau wanita menikah dengan seorang pria, itu adalah pilihan. Dia memilih itu sebagai pasangannya. Yang sebenarnya dia itu ada juga kemungkinan bisa memilih yang lain. Tetapi inilah yang dipilihnya pasangannya ini. Begitu juga sikap. Saya bisa buat sikap saya sikap-sikap yang positif, tapi bisa juga saya pilih sikap-sikap saya yang negatif. Jadi oleh karena itu tinggal memilih. Itulah makanya dikatakan hidup ini adalah kumpulan daripada pilihan-pilihan. Kalau orang Inggris mengatakan life is choice. Hidup itu adalah pilihan-pilihan. Jadi oleh karena itu kita sepanjang hidup kita dipersilahkan untuk memilih. Tetapi jangan lupa,
Setiap pilihan itu punya konsekuensi, punya akibat, punya dampak. Jadi oleh karena itu, biarpun diberikan kepada kita kebebasan, kita harus memahami juga bahwa setiap pilihan itu punya akibat, punya buah yang harus kita terima dari pilihan-pilihan kita itu. Jadi kalau kita melihat ya, pilihan-pilihan itu diberikan kebebasan kepada kita, tetapi akibat atau dampak daripada pilihan itu harus siap kita untuk menerimanya. Saya memilih jadi dokter. Akibat daripada saya memilih dokter, saya harus siap menerima dampaknya. Di musim corona seperti ini, saya merupakan barisan depan yang kemungkinan bisa diserang oleh corona. Kira-kira begitu. Jadi sekali lagi, setiap pilihan ada konsekuensinya dan ada akibatnya yang harus siap kita terima. Itu makanya orang yang bijaksana mengatakan begini: kita diberi kebebasan memilih sesuatu, akan tetapi ingat, kita harus siap menerima konsekuensi daripada pilihan kita itu. Para ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kalau kita memilih untuk menanam mangga, maka konsekuensinya nanti kita memanen buah mangga. Jangan pernah berharap kita menanam mangga, tetapi kita nanti konsekuensinya maunya memanen durian. Itu tidak mungkin. Kalau kita memilih karakter kita sombong, tetapi kita berharap maunya banyak orang yang senang, banyak orang yang memuji kita, tidak mungkin. Tetapi kalau kita rendah hati, kita penolong, suka menderma, maka orang lain nanti akan berbaik hati kepada kita, dan orang lain nanti akan senang kepada kita. Itulah sebagai buahnya. Jadi jangan sampai salah. Yang salah itu adalah kalau kita melakukan sesuatu A, tetapi kita berharap hasilnya atau konsekuensinya nanti adalah B. Itu adalah suatu hal yang tidak mungkin. Ibaratnya saya menyeduh teh di rumah, saya masukkan ke dalam garam, tapi saya berharap, saya berdoa supaya saya mendapat rasa manis. Itu tidak mungkin, karena saya memilih memasukkan garam. Tapi kalau sebaliknya, saya mengharap supaya saya mendapatkan rasa manis, maka saya masukkan ke dalam gula. Pilihan saya memasukkan gula, maka akan nyata itu akan menjadi manis. Demikianlah kira-kira para ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, prinsip daripada memilih ini. Jadi oleh karena itu, jangan sampai kita ingin memilih buahnya manis, tapi yang kita kerjakan itu adalah yang pahit. Itu tidak mungkin. Kita ingin menjadi, atau anak-anak ingin menjadi ranking atau cum laude di perkuliahan, tapi malas dia belajar, itu tidak mungkin. Ada orang ingin dia itu pendapatannya tinggi, atau dia pengen menjadi orang kaya, tetapi bekerjanya malas, itu tidak mungkin. Kita barangkali tahu semua ya, di dalam Amsal 10 ayat 4 dikatakan begini dia: tangan yang lamban membuat miskin, tetapi tangan yang rajin menjadikan kaya. Jadi kalau ada orang malas, bekerjanya malas, belajarnya malas, berbuat baik malas, menanam malas, kalau dia berharap menjadi kaya, kayaknya itu adalah harapan-harapan yang salah. Para ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, itulah yang menjadi prinsip di dalam hal memilih ini. Demikian juga tadi yang dialami oleh Orpa dengan Ruth, menantu yang sudah sama-sama janda ini. Apa pilihan mereka? Waktu diperhadapkan dua pilihan, mau ikut mertua atau dia itu
kembali kepada orang tuanya. Masalahnya sama-sama janda. Masalahnya juga sama-sama ditawarkan oleh orang mertuanya ini supaya mereka kembali atau tidak. Tapi pilihan mereka, dua dari mereka itu pilihannya bertolak belakang. Satu dengan sedih, akhirnya memeluk mertua kembali kepada orang tuanya. Tapi Ruth beda. Dia tidak mau dipisahkan daripada si mertuanya ini. Saya mau ikut mertuanya. Wah, saya ikut mau ibu, katanya kepada mertuanya. Jadi kalau kita lihat di sini, memang di dalam nats kita ini tidak diceritakan apa alasan daripada Ruth untuk ikut kepada mertuanya. Padahal mereka sama-sama janda. Tetapi yang jelas alasannya tidak dikasih tahu, tapi komitmen daripada Ruth jelas-jelas disampaikan. Apa komitmennya? Ruth katanya ingin setia kepada mertuanya. Di mana engkau dikubur, di situ aku dikubur. Bangsamu jadi bangsaku, Tuhanmu menjadi Tuhanku. Ini yang luar biasa, para ibu sekalian. Ini luar biasa sekali. Padahal Ruth belum pernah ke Bethlehem, belum pernah ke Israel, tapi dia sudah membuat komitmen, membuat satu tekad. Bangsamu jadi bangsaku, Allahmu menjadi Allahku, aku mau ikut kamu. Begitu kepada mertuanya. Memang ini adalah suatu hal yang sangat luar biasa, para ibu semua. Saya tidak tahu apakah ada di antara ibu di sini seperti komitmen daripada si Ruth ini. Komitmen akan setia kepada mertuanya, akan selalu menghargai, menyayangi dan mencintai mertuanya. Begitu juga para ibu yang sudah menjadi mertua. Apakah Anda berkomitmen akan selalu menyayangi menantumu, menghargai dan mencintai seperti mencintai anakmu sendiri? Hal yang sangat mendasar di sini adalah sebenarnya antara Ruth dengan Naomi sudah nggak ada ikatan apa-apa lagi. Tapi komitmen, kesetiaan, kasih sayangnya itu begitu kuat. Sehingga dia mengatakan, kemana kamu pergi, ke situ aku pergi. Allahmu menjadi Allahku. Ini yang satu hal yang menjadi luar biasa. Sehingga Tuhan juga mendengar itu. Dan akhirnya Tuhan memberikan berkat-berkat yang berkelimpahan kepada Ruth. Para ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan itu rupanya kalau ada orang yang setia kepadanya, Tuhan itu tidak pernah mengecewakannya. Bahkan apa saja yang tidak terpikir oleh Ruth itu dilengkapi oleh Tuhan bagi Ruth. Memang benar apa yang dikatakan di dalam kitab Alkitab kita ini, yaitu yang tertulis dalam 1 Korintus 2 ayat 9. Apa katanya di sana? Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, semuanya disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Jadi oleh karena itu para ibu sekalian, tolong diingat ayat ini. Kenapa? Kita memang tidak tahu bagaimana hari esok detailnya, persisnya bagaimana. Tetapi jangan lupa, yang setia kepada Tuhan, Tuhan sudah memperlengkapi, sudah mempersiapkan apa yang kita butuhkan. Biarpun itu sama sekali belum pernah terpikir oleh kita ini. Belum pernah kita rencanakan, belum pernah kita bayangkan, tapi Tuhan akan menyiapkannya bagi yang setia mengasihi Tuhan kita. Sebenarnya pada saat ini para ibu ini satu persatu sebenarnya harus diberikan kesempatan dan harus mau bersaksi. Bagaimana perenungan hidup kita selama ini? Apakah yang ada kita miliki sekarang ini itu semua adalah hasil daripada perencanaan kita, yang hasil olahan pikiran kita? Saya percaya tidak.
Ada banyak hal yang tidak kita pikirkan, ada banyak hal yang tidak kita persiapkan, tapi diperlengkapi Tuhan bagi kita. Saya tidak tahu bagaimana kesaksian hidup para ibu sekalian, tapi saya yakin betul kalau seandainya kita mau jujur di hadapan Tuhan, kita banyak memperoleh, disediakan oleh Tuhan akan hal-hal yang tidak pernah kita pikirkan. Ya, sekali lagi 1 Korintus 2 ayat 9 ini mengatakan, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengarkan oleh telinga dan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, semuanya disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Oleh karena itu sebenarnya prinsipnya sama seperti prinsip daripada Rut ini adalah setia kepada mertua dan Tuhannya. Tuhan akan menyediakan. Kalau kita baca kisah Rut ini selanjutnya nanti akan luar biasa berkat-berkat yang terima, posisi yang diterimanya nanti setelah berada di Israel. Padahal dia ini sejujurnya tidaklah keturunan orang Israel. Ini sama sekali bukan umat pilihan, tetapi dipakai oleh Tuhan karena dia mau mengikuti Tuhan yang kita sembah. Jadi oleh karena itu sekali lagi kepada kita semua, intinya adalah karena hidup ini adalah memilih. Intinya adalah bagaimana caranya memilih supaya kita jangan salah pilih. Bagaimana caranya supaya memilih? Maka para ibu yang dikasih oleh Tuhan, cara memilih adalah begini. Pertama adalah tetapkan dulu apa yang kita inginkan, atau kita tetapkan dulu apa yang kita harapkan. Setelah kita dapatkan atau kita inventarisir apa yang kita harapkan, maka kita pikirkan untuk mendapatkan ini apa yang harus kita lakukan. Untuk mendapatkan harapan ini apa yang harus kita lakukan. Yang kita lakukan inilah pilihan-pilihan yang kita maksud tadi. Kalau saya pengen jadi guru, maka saya harus kuliah di IKIP, ilmu pendidikan. Kalau saya pengen jadi dokter, maka saya akan cari pilihan fakultas kedokteran. Kalau saya ingin menjadi pedagang, maka saya pilih adalah jalur membuka usaha. Itulah makanya bagaimana inti memilih adalah lihat dulu kemana tujuan yang mau kita capai. Kalau kita sudah mendapatkan tujuan itu, maka pilihlah jalan menuju kepada tujuan itu. Tentunya para ibu sekalian, harapan-harapan kita adalah harapan-harapan yang indah, harapan-harapan yang baik. Oleh karena itu, kerjakanlah jalan menuju yang baik, jalan menuju yang indah. Bagaimana caranya? Caranya adalah lakukanlah yang bagus sehingga yang kamu dapat bagus. Lakukanlah yang rendah hati, maka kita juga akan diberkati, dikasihani oleh orang lain. Jadi kalau untuk menjalin hubungan dengan orang lain, firman Tuhan yang tertulis di dalam Matius 7 ayat 12 itulah menjadi dasar kita. Apa itu dikatakan di sana? Segala sesuatu yang kamu hendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Dan itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi tidak susah. Pilihlah sikap, karakter yang ingin dilakukan orang kepadamu. Kalau pengen dipuji, puji orang. Kalau ingin disenyumin orang, senyumin orang. Kalau ingin disapa orang, sapa orang. Kalau ingin ditolong orang, tolong orang. Itulah kira-kira caranya untuk dapat memilih. Jadi oleh karena itu para ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, pada saat ini diingatkan kepada kita, hidup ini adalah pilihan-pilihan, tetapi pilihan-pilihan itu semuanya membawa konsekuensi atau dampak masing-masing yang tidak bisa kita tolak. Jadi oleh karena itu pilihlah yang bagus, pilihlah yang baik, sehingga nanti bisa mendatangkan yang baik juga yang kita peroleh, yang kita dapatkan. Maka oleh karena itu, supaya kita sebagai ibu di dalam rumah tangga itu benar-benar nyaman dan sesuai dengan firman Tuhan,
maka lakukanlah sebagaimana yang diperintahkan oleh Tuhan. Perbuatlah kepada orang lain sebagaimana yang ingin kamu diperbuat oleh orang lain, supaya semuanya menjadi benar dan mendatangkan sukacita di dalam Tuhan. Demikian renungan bagi kita, para ibu dimanapun ada berada. Kiranya kasih Tuhan menyertai kita semua. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau telah menyertai kami melalui firman-Mu dari kisah hidup daripada seorang Rut yang begitu setia kepada mertua dan setia kepada Tuhannya. Kiranya melalui firman-Mu ini hati kami diterangi, dituntun, sehingga kami bisa memilih pilihan hidup seperti yang dipilih oleh Rut ini Tuhan. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi hari esok, tetapi kami percaya bersama Engkau Bapa semuanya menjadi indah. Semuanya telah Engkau sediakan bagi kami yang terbaik bagi kami menurut kehendak-Mu. Terima kasih Bapa di surga atas firman-Mu yang telah ditebarkan kepada semua kaum ibu yang mengikuti ibadah ini. Di dalam nama Yesus kami mengucapkan puji syukur kepada-Mu. Haleluya. Amin.